Kita mau dengar firman Tuhan dulu. Saya undang, kelihatannya nggak ada ya, Ibu Pendeta Grace Lumampau dari Bitung. Ada? Ibu Pendeta Grace Lumampau. Ada di tempat nggak ya? Nggak ada, Kayaknya nggak ada, Udah ada, Ada, Bu. Oh, ada baru ya, datang. Ibu. Saya persilakan doa firman Tuhan ya, Ibu kembali. Mari kita bawa dalam doa. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Dengan begitu rupa Roh Kudus berkarya melalui hamba-Mu, sehingga banyak kami telah menerima nasihat-nasihat dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga percaya dengan kebenaran firman-Mu lewat Alkitab. Firman yang tertulis, firman yang Tuhan telah berikan kepada hamba-hamba-Mu, baik di zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru. Hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran-Mu. Mari Bapa, Engkau singkapkan rahasia firman-Mu. Kami undang Roh Kudus semakin berkarya dahsyat melalui Grace Ministry Zoom, melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling. Kami percaya pengurapan Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tuhan sudah berikan pada hamba-Mu, sehingga Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk memberkati banyak orang. Dan kami terlalu yakin Tuhan akan kirim jiwa-jiwa banyak untuk mereka dipulihkan, disucikan, dibenarkan. Karena Engkau adalah kami yang kudus yang memerintah atas kami di muka bumi ini. Sekali lagi kami berdoa Tuhan urapi terus hamba-Mu dan angkat pelayanan Grace Ministry Zoom. Dengan kekuatan Roh Tuhan ini akan semakin nyata di muka bumi, baik di Indonesia maupun mancanegara. Percaya bahwa Tuhan baik dan kami terlalu yakin Engkau yang punya firman yang hidup yang akan menasehati, mendidik kami untuk kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan hari demi hari hingga Yesus datang kembali. Kami siap menerima kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Grace Lumampau. Ya, Sama-sama doanya. Ibu, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dan memakai semakin luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu ya sebentar supaya kita semakin mengerti. Lalu saya akan doain lagi ya. Kalau kita cuma dengar pesan Tuhan terus ya. Ketika kita mendengar kok tidak jadi-jadi ya, kok tidak datang-datang ya, kok tidak tergenapi ya, kita jadi mulai tawar hati. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita tahu waktu itu adalah waktu Tuhan. Ketika kita benar, maka semua janji Tuhan pasti terjadi, tergenapi. Ada yang hari ini dapat pesan Tuhan, besok langsung dapat. Ada anak Tuhan, di mana kemarin disampaikan pesan Tuhan, banyak berdoa, perhatikan doa yang di Zoom ini. Dan dia memang selalu tugasnya cuma berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Zoom ini ya. Juga di onsite di mana-mana. Dan Tuhan perlihatkan di mana engkau akan dapat amplop, di mana engkau mendapatkan beras, di mana engkau pun mendapatkan kantongan kresek. Saudara tahu dia telepon saya, pagi-pagi ada telepon saya. Dia bilang, Tuhan Yesus itu ajaib loh. Apa yang kau doakan itu benar terjadi. Ada orang kirim beras, ada orang kirim amplop, ada orang kirim kresek makanan-makanan yang matang yang langsung bisa yang saya makan. Ya, kenapa bisa langsung terjadi? Karena Tuhan tahu dia selalu berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Upahnya dari Tuhan, bukan dari saya. Dan Tuhan selalu mencukupi apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, hari ini kita mau belajar. Tadi kita telah menaikkan pujian karena salibmu ku menang. Karena salibmu ku hidup. Saudara,
Karena salib Yesus, pengorbanan Yesus, maka hari ini juga ada kebangkitan. Kita mau lihat firman Tuhan dulu, Matius 28. Kemarin kita lihat kematian Yesus, hari ini kita melihat kebangkitan Yesus. Iya. Kok tidak ada suaranya? Ada. Yang lain ada suaranya enggak ya? Jelas suaranya. Coba Lani Francisca dianu lagi, masuk lagi. Ya. Matius 28, kebangkitan Yesus. Ayat 1. Jelas Ling, suaranya Ling. Ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemarin saya sudah sampaikan di mana kebangkitan Tuhan membuat kehidupan yang baru dalam hidup saudara, maka apapun batu-batu penghalang ya yang menghalangi hari itu juga, hari ini juga, di mana malaikat menggulingkan batu-batu penghalangmu sehingga terobosan demi terobosan terjadi kembali. Dan hari ini ayat 5 berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara kalau pergi ke Israel, saudara lihat ada tempat bekas kubur Yesus yang kosong. Ya. Hari ini kita tahu semua bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa, yang sudah mati mengalahkan alam maut, dan 3 hari kemudian dia bangkit. Ada kehidupan baru. Ada kehidupan baru. Ada kemenangan yang sudah mengalahkan maut dan yang sudah mengalahkan kematian kekal. Dan hari ini bagi Anda yang tetap setia, Tuhan berkata, kebangkitkanku memberikan kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan. Dan hari ini Tuhan katakan bersukacitalah dan berbahagialah bagi kalian yang dengar-dengaran akan firman-Ku dan tetap melakukan dengan setia. Kebangkitanku memberikan kehidupan yang baru. Ingat baik-baik. Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang baru dalam hidup kalian semua yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan katakan, tetaplah berjalan di dalam koridor kebenaranku. Dan tetaplah hidup dalam kekudusanku sehingga layak dan berkenan di hadapanku. Maka, kata Tuhan, keajaiban mujizatku terjadi dalam hidup kalian. Syaratnya, Anda mendapat keajaiban mujizat, Anda mendapat kemenangan, Anda mendapat kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang baru, yang berhasil, yang sukses, yang berbahagia, yang berkelimpahan. Syaratnya adalah Anda hidup dalam koridornya Tuhan, dalam kemenangan, disertai dengan kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya sudah sampaikan kemarin Roma 12 ayat 1. Saudara baca nanti di rumah, ya. Itu sudah saya sampaikan. Dan Tuhan katakan, berkat rahmat aku berikan dalam hidup umatku yang mengasihi aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saudara ingat baik, berkat rahmat aku berikan dalam hidup umatku yang mengasihi aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan Tuhan katakan, berkat
kemurahanku dan berkat kehidupan yang berkelimpahan juga aku berikan, aku limpahkan dalam hidup kalian. Dan Tuhan katakan, rumahmu akan tetap bersukacita dan berbahagia, berkemenangan dan berkelimpahan dengan caraku yang ajaib. Berkatku menyertai kehidupanmu. Saudara, kalau bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan, kalau bukan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan dalam hidup saudara, maka banyak orang kaya, tetapi keluarganya, rumah tangganya tidak bahagia. Semakin kaya, rumah tangganya semakin kering, semakin sepi, semakin kering, semakin tandus. Ya, tetapi hanya dengan engkau melekat sama Tuhan, hanya dengan engkau menyertakan Tuhan dalam hidupmu, hanya dengan engkau benar, hidup dalam koridor kebenarannya Tuhan, kekudusan layak dan berkenan, maka penyertaan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, hari ini bagi engkau yang dengar-dengaran akan firman-Ku dan melakukan berjalan dalam koridor kebenaran-Ku, selalu Tuhan tidak pernah lepas dari kebenaran-Ku, kekudusan-Ku, layak dan berkenan di hadapan-Ku. Maka kata Tuhan, keajaiban mujizat-Ku terjadi dalam hidupmu, berkat rahmat-Ku aku berikan dalam hidupmu, berkat kemurahan-Ku, bahkan berkat kelimpahan aku berikan buat anak-anakku yang mengasihi aku dengan segenap hati. Tahukah Anda, kalau Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, otomatis Anda akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan dan sebagainya. Ya, hari ini saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, peperangan ini sudah usai. Kenapa peperangan ini sudah usai? Karena sudah dikalahkan oleh kematian Yesus. Kematian Yesus di kayu salib yang sudah memenangkan peperangan ini dan yang sudah memberikan kehidupan yang baru buat saudara dan saya. Bukan kehidupan yang baru saja, tetapi kehidupan yang berkemenangan, dan janji Tuhan adalah kehidupan yang berkelimpahan. Buat apa berkelimpahan kalau sakit? Buat apa berkelimpahan kalau rumah tangga berantakan? Buat apa berkelimpahan kalau Anda tidak bisa menikmati kelimpahan itu karena Anda setruk? Ya, tetapi Tuhan memberikan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan, yang bisa kau nikmati dengan bersukacita dan berbahagia. Dan hari ini, bagi engkau yang percaya, kehidupan Yesus memberikan kehidupan yang baru kepada engkau. Yakin dan percaya. Bukan secara biasa-biasa dari tahun ke tahun, tetapi hari ini nikmati, resapi, hayati kehidupan, kemenangan Yesus, kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang baru dalam hidupmu. Tanggalkan yang sudah berlalu, tinggalkan kehidupan yang lama yang sudah berlalu, tidak perlu dilihat lagi, tidak perlu dikenang lagi, tidak perlu kembali lagi kepada jalan yang lama. Tidak perlu kembali kepada kebiasaan yang lama. Tinggalkan, kata Tuhan, yang sudah berlalu sudah. Berjalan maju ke depan bersama aku dengan kehidupan yang baru yang aku berikan dalam hidupmu. Tahukah saudara, kalau engkau yakin dan percaya, maka Tuhan katakan, bagiku tidak ada yang mustahil. Percayalah, Lukas 1 ayat 37 kata Tuhan, bagiku tidak ada yang mustahil. Begitu juga bagi orang benar, kata Tuhan. Apabila kau benar di hadapanku, engkau kudus, layak dan berkenan di hadapanku, bagimu juga tidak ada yang mustahil. Kata Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil juga. Masa iya? Saudara, kita baca Markus 9 ayat 23. Ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, kalau kamu yakin
Saudara yakin dan percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Begitu juga engkau anaknya yang luar biasa, orang pilihannya yang berkenan di hadapannya. Maka hari ini Yesus berkata, bagimu juga tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika engkau yakin dan percaya, Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Dan ketika engkau percaya Yesus yang kau sembah, Yesus yang luar biasa, yang sudah mati di kayu salib, yang sudah bangkit, yang sudah berkemenangan, yang sudah hidup kembali, maka Dia pun sudah memberikan keselamatan dan kehidupan surga kekal bagi Anda semua. Ya, Anda percaya bukan? Padahal Anda belum pernah masuk surga, iya kan? Tapi Anda percaya bahwa kematian Yesus memberikan keselamatan, menyelamatkan engkau, dan memberikan kehidupan surga kekal. Begitu juga ketika engkau yakin dan percaya hari ini, kematian Yesus memberikan kehidupan yang baru, yang berkemenangan kepada Anda semua yang ada di Zoom. Tidak cuma kehidupan yang berkemenangan, yakin dan percaya kehidupan yang baru, yang berkemenangan, yang sehat, walafiat, yang berumur panjang. Siapa yang tidak mau umurnya panjang? Firman Tuhan berkata umur panjang ada di tangan kanannya, kehormatan kekayaan ada di tangan kirinya. Kalau engkau percaya, itu akan terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah memberikan itu kepada engkau. Ya. Dan hari ini juga ketika engkau percaya, kita baca firman Tuhan lagi. Tadi, Markus 9 tadi, ya. Ayat 23 kan? Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang percaya ini. Hari ini saudara, ketika engkau berteriak sama Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku saat ini. Ya, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, saudara dari rumah nanti bisa baca dari ayat awal ya. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Markus 9 ayat 14 sampai 29 ya. Ayah ini datang kepada Yesus minta tolong karena anaknya bisu. Ya. Dan ayah berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Apa yang terjadi? Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Saudara, ketika ayah dari anak ini berkata, Tuhan, ampuni aku percaya, aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, tolonglah. Dan Yesus menolong. Yesus mengusir roh itu keluar dari anak tadi. Ya. Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan kau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Hari ini saudara, ketika engkau percaya kematian Yesus di kayu salib yang sudah dibayar dengan mahal, dengan nyawanya untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari maut, untuk memberikan kepada kita hidup yang berkemenangan, hidup baru yang luar biasa. Hari ini percayalah juga, ketika engkau percaya, bagimu tidak ada yang mustahil. Dan ketika engkau datang kepada Tuhan, hari ini engkau percaya, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Sembuhkan aku dari segala sakit penyakitku. Sembuhkan aku dari keberadaanku.
Aku yang selama ini datang kepada Engkau, aku yang selama ini penuh dengan kekecewaan, kejengkelan, dendam, iri hati, dengki, sakit hati, kepahitan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa tolong. Aku tidak mampu. Aku sudah berusaha mengampuni, tetapi ingat lagi, ingat lagi. Aku sudah berusaha melupakan, tapi ingat lagi. Tolong aku Tuhan. Ya. Begitu juga hari ini ketika engkau percaya, engkau yakin dan percaya, engkau datang pada Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan, hari ini aku percaya segala roh penyakit, segala roh penyakit kecewa, roh penyakit sakit hati, roh penyakit kepahitan, roh kebangkrutan, roh keterpurukanku, roh perceraian, roh kegagalan, kehancuran rumah tangga keluargaku, semuanya saudara berkata, roh penyakit apapun. Roh penyakit kanker, roh penyakit saraf, roh penyakit keuanganku, semuanya engkau tolak keluar, engkau usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret. Saudara, ketika engkau yakin dan percaya, maka itu akan keluar bablas. Ya, roh itu akan keluar daripadamu. Dan ketika roh itu keluar daripadamu, engkau berkemenangan. Kenapa? Karena Yesus yang sudah menebus engkau, Yesus yang sudah berjanji memberikan kepada engkau kehidupan yang baru. Kehidupan yang sehat walafiat. Kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang berumur panjang. Yang mempunyai kedudukan, kehormatan, kekayaan yang dari Tuhan. Dan Tuhan akan pakai engkau menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Hari ini coba saudara mulai hari ini praktekkan. Usir itu segala roh penyakit. Walaupun Anda didoain 100 kali. Tapi Anda diam aja cuma nunggu. Tidak ada mujizat. Kan Tuhan selalu berkata, lakukan tugas dan bagianmu. Ketika hamba-hamba Tuhan mendoakan kau, engkau dengan imanmu, yakin dan percaya, engkau sendiri berkata, Tuhan hari ini aku percaya, roh penyakit aku usir keluar dari roh jiwa tubuhku. Engkau tidak berhak atas roh jiwa tubuhku. Roh jiwa tubuhku adalah milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya kuasa darah Yesus di kayu salib sudah menyembuhkan penyakit kankerku. Hari ini aku percaya sakit kankerku sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan itu dengan iman. Maka kesembuhan itu datang. Keajaiban mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Ya. Ayat selanjutnya. Ayat 26. Ya. Di sana dikatakan, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Saudara, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Saudara, ketika roh iblis itu diusir, kelihatannya anak itu nggak berdaya. Orang mulai berkata, anak itu mati. Tetapi tangan Yesus memegang tangan anak itu, membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Hari ini, tangan Yesus sedang terulur memegang tangan-tangan Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Zoom ini. Saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Tetapi hari ini ketika engkau percaya, tangan Yesus sedang memegang tanganmu. Tangan Yesus sedang membangunkan engkau. Tangan Yesus yang sedang menyembuhkan engkau. Membuat engkau sembuh, membuat engkau bangun, membuat engkau bangkit sendiri. Imanmu yang menyelamatkan engkau dan imanmu yang membuat keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saudara, ketika engkau percaya, yang terjadi adalah seperti yang engkau inginkan. Ya, beberapa tahun yang lalu, saya belum seperti sekarang, ya, karena dulu masih belum ada pandemi, masih belum ada Zoom. Ya. Ada seorang anak Tuhan, dia pergi rekreasi. Rekreasi itu ke pantai, ke Pasir Putih atau kemana gitu, yang di daerah sana, daerah Banyuwangi. Ya. Dan ketika dia rekreasi, dia bertemu dengan orang-orang di situ.
berkenalan dengan orang-orang itu. Anak ini sudah menikah, anak ini sudah punya anak satu, tapi dia memang cantik, ya. Dan dia berkenalan dengan orang-orang di situ. Pulang dari refreshingnya, dari rekreasi, dia pulang kembali ke Surabaya. Dan ternyata pertemanan ini dilanjutkan, ya, dilanjutkan melalui WA, melalui telepon. Yang dikenal ini ternyata adalah seorang laki-laki juga, seorang laki-laki yang cakep juga. Ya. Dan ketika dia mulai berhubungan dengan laki-laki ini, dia semakin hari semakin senang, semakin tertarik, dan semakin ingin mengikuti orang laki ini. Nggak bisa ditahan. Ada sesuatu yang terjadi membuat dia ingin sekali pergi untuk meninggalkan keluarganya, untuk ikut orang laki ini. Mamanya bingung. Mamanya datang kepada saya. Dan anaknya dibawa berdoa. Dan kita doain. Kita doain waktu itu nggak banyak orang kok. Kita doain cuman beberapa orang, 5-6 orang kita berdoa. Kayak persekutuan biasa gitu di rumah. Ya. Dan waktu kita doain, apa yang terjadi? Anak ini mulat-mulat, ngasap-ngasap, mulat-mulat. Nggak ada koran, saudara. Ya, dia teriak-teriak, kita jadi bingung. Kita jadi bingung karena waktu itu kan baru pertama. Bingung, dia goyang-goyang. Dia bingung, kita mulai ada yang pegangin. Kita doain terus. Dan akhirnya lepas, saudara. Saudara tahu ketika lepas, anak ini mulai sadar. Tetapi tidak cukup sekali, didoain lagi. Saudara tahu, ternyata Tuhan perlihatkan. Karena dia tergena aji-aji yang dari sana. Ya, kita tidak pernah menyadari. Tetapi kalau kau punya otoritas dan kuasa Tuhan dalam hidupmu, engkau bisa menghalaunya, engkau bisa mengusirnya seperti yang dilakukan Yesus. Yesus mengusir itu roh, penyakit bisu dan tuli keluar, maka roh iblis itu keluar. Hari ini ketika engkau yakin dan percaya, dan ketika engkau mengusir itu roh-roh, ya, roh-roh kegagalan, roh-roh kehancuran, roh-roh pengganggu rumah tanggamu, roh-roh kebangkrutan, roh-roh ketidakberdayaan, roh-roh kelemahan, roh-roh penyakit, semuanya engkau tolak keluar, engkau usir keluar. Saudara tahu, maka semua itu akan pergi. Dan yang terjadi adalah ketika engkau yakin dan percaya di mana Yesus memegang tanganmu, engkau akan bangun kembali dan engkau bangkit kembali. Hari ini percayalah, kebangkitan Yesus memberikan kepada engkau kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan, ada kesembuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Yakin dan percaya segala penyakitmu itu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib, dan percayalah rumah tanggamu yang diambang perceraian, yang diambang kehancuran, bahkan yang hancur sekalipun, yang piringnya sudah hancur, sudah berantakan, tidak mungkin bisa pulih kembali, tidak mungkin bisa dipersatukan kembali. Tetapi ketika engkau percaya, engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, disertai dengan engkau hidup dalam kebenaran, kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, begitu juga ketika engkau percaya, ada jalan terbuka bagimu. Tuhan katakan yang buntu terbuka bagimu. Kubur Yesus, batunya digeser oleh malaikat, digulingkan oleh malaikat, sehingga tidak ada lagi kubur yang menutup, tidak ada lagi yang buntu, tetapi yang ada adalah terobosan-terobosan terjadi dalam segala aspek kehidupanmu. Ada kesembuhan, ada pemulihan dalam usaha pekerjaanmu. Saudara, ada kehidupan kembali, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada kehidupan, ada peningkatan dan peningkat kembali terjadi dalam hidupmu. Tahukah saudara, ayat yang terakhir berkata apa? Ya, ketika Yesus sudah di rumah, ya, ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah, murid-muridnya sendirian dengan dia. Jadi dia cuma dengan murid-muridnya. Maka bertanyalah muridnya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Kenapa saudara dan saya tidak bisa mengusir roh itu? Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini
tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara, kalau engkau jarang berdoa, bagaimana engkau bisa berkemenangan? Kalau engkau jarang berdoa, bagaimana penyakitmu bisa sembuh? Tidak mungkin, saudara. Tapi kalau engkau terus memuji dan menyembah, kelihatannya enggak ada apa-apa. Engkau memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Tahukah engkau, ketika engkau terus memuji menyembah, itu urapan Tuhan turun atas dirimu. Itu air kehidupan Tuhan turun atas dirimu, memenuhi dirimu dan memenuhi dirimu. Sinar kemuliaan Tuhan terus turun dan turun, memenuhi dirimu dan memenuhi dirimu. Tahukah engkau, ketika dirimu penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana covering Tuhan ada dalam hidupmu, ada sinar yang mengelilingi seluruh tubuhmu, apapun tidak ada bisa mengenai engkau. Mau dilempar apapun tidak bisa mengenai engkau. Mau disantet model apapun tidak bisa mengenai engkau. Kenapa? Karena ada covering Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi. Ada kemuliaan Tuhan selalu menyertai engkau. Sehingga penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidupmu. Mari saudara, ya, hari ini jangan sia-siakan. Kebangkitan Yesus sudah memberikan kehidupan kepada engkau, kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan mujizat. Kehidupan yang sehat walafiat, kehidupan yang kuat dan gagah perkasa, kehidupan yang berumur panjang, ya, kehidupan yang penuh dengan kehormatan, kekayaan, ya, kedudukan yang dari Tuhan, dan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang diberkati berkelimpahan, di mana Tuhan katakan apa? Aku memberikan rahmatku. Saudara, kalau Tuhan membukakan pintu rahmatnya buat saudara, membukakan pintu belas kasihnya buat saudara, membukakan pintu kemurahannya buat saudara, membukakan pintu berkatnya, pintu kelimpahnya buat saudara. Wah, saudara adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Semua tersedia dari Tuhan. Fasilitas semua diberikan buat saudara. Ada orang sehat walafiat, gagah perkasa, tetapi kekurangan. Ya, kekurangan bahkan terpuruk. Tetapi ada orang yang lemah, lesu, tidak berdaya. Tapi uangnya banyak, hartanya banyak. Ada orang yang luar biasa kayanya, rumahnya luar biasa, tapi hidupnya, rumah tangga keluarganya, ya, kering. Tidak ada kehidupan. Tidak ada rasa. Tapi hari ini kalau engkau datang kepada dia, engkau yakin dan percaya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa menghidupkan, dia bisa memulihkan. Dan hari ini ketika engkau datang kepada dia dengan percaya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, bagi engkau orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Dan ketika engkau datang kepada dia, asal dengan syarat tetap sama. Engkau hidup dalam koridor kebenaran Tuhan. Engkau hidup dalam kekudusannya, layak dan berkenan di hadapannya. Roma 12 ayat 1, lakukan itu. Maka engkau akan melihat keajaiban mujizat Tuhan ada dalam hidupmu. Ketika engkau berkata, dan ketika engkau mengangkat kedua tanganmu ke atas, engkau menghardik roh-roh itu, roh iblis keluar dari engkau, roh-roh penyakit keluar dari engkau. Percayalah, hari ini mujizat sedang terjadi dalam hidupmu. Hari ini juga kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Hari ini Yesus hadir. Dia memegang tanganmu semua. Semua tanganmu dipegangnya. Makanya saudara, saya berkata buat saudara semua, Anda datang ke Zoom ini, Anda cuma datang mendengarkan pesan Tuhan. Anda senang dengan pesan Tuhan kalau pesannya Tuhan baik. Kalau engkau mau dapat berkat luar biasa, Anda senang. Ya, tapi Anda datang hanya untuk dengar dan dengar pesan Tuhan.
Tapi Anda datang kepada Tuhan, Anda datang sambil Anda makan, sambil Anda jalan kiri kanan buka belakang, sambil Anda setrika, sambil Anda datang sambil Anda makan. Saudara, tahukah engkau, ketika engkau datang kepada Tuhan, tetapi engkau tidak pernah menghargai, menghormati kehadiran Tuhan, bagaimana Tuhan akan bisa menjawab doamu? Bagaimana Tuhan bisa memberkati engkau? Bagaimana Tuhan bisa memberikan kehidupan yang berkemenangan kepada engkau? Saya mau beritahu, tidak mungkin. Tapi kalau engkau datang kepada Dia dengan segenap hati, percayalah Dia akan memberikan yang terbaik kepada engkau. Anda semua, ya, sama seperti saya, ya, mungkin sudah punya anak, ya, udah keluarga. Coba kalau Anda ngomong sama anakmu itu, iya ma, tapi ditinggal lari ke depan pintu. Anda panggil, iya, tapi nggak pernah datang. Ketika Anda berkata kepada anakmu, ayo nak, kamu mau kerjakan PR-mu, kamu duduk sini, kamu kerjakan PR-mu, tapi sama dia ditinggal main bola. Jengkel enggak Anda sebagai orang tua? Hatimu senang enggak punya anak seperti begitu? Tentunya hatimu enggak senang, bukan? Ketika engkau bilang sama anakmu, kau panggil, ayo nak sini, siapkan makanan. Kita semua mau makan. Tapi dia sengaja, dia main-main, dia enggak pernah menyiapkan. Kira-kira Anda suka enggak? Anda pasti enggak suka, bukan? Sama dengan Tuhan. Ketika Dia berbicara sama Anda hari ini, Anda mendengar Dia berbicara sambil Anda melakukan tugasmu yang lain. Sambil Anda tulis-tulis nota, hitung-hitung utangmu, hitung-hitung besok engkau dapat untung berapa. Saudara, gimana Tuhan mau jawab doamu? Saya mau beritahu, ketika engkau datang kepada Dia dengan segenap hati, ketika engkau mau sujud di hadapan Dia dengan segenap hati. Ini ada kasih firman Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan itu, ya. Saudara, ketika engkau datang kepada Dia dengan segenap hati, engkau menyenangkan hati Tuhan. Sama ketika engkau sedang sibuk bekerja, ya. Engkau sedang masak, engkau sedang karena kamu kerja, engkau masak, engkau cuci baju, itu perlu keringat bercucuran. Tiba-tiba anakmu datang, mama, ya dilap itu keringatnya dilap. Oh, tanpa dia berkata, dia ngelapin keringatmu. Kira-kira engkau sebagai orang tua, engkau senang enggak? Engkau berkata, anakku ini baik. Anakku ini perhatian sama aku. Ya, Anda punya 6 anak. Yang satu suka main lari-lari enggak dengar. Ya. Yang satu Iya, tapi ya kadang dikerjain, kadang enggak. Tetapi yang satu dia diam. Dia perhatikan engkau bekerja. Dia pijitin ketika kamu capek. Pokoknya dia melayani engkau dengan baik. Ketika Anda punya harta benda, kira-kira siapa yang kau berikan dulu? Siapa yang kau berikan paling banyak? Engkau pasti memberikan kepada anak yang punya aturan. Engkau pasti berikan kepada anak yang mengerti keadaanmu, yang memperhatikan keadaanmu, yang memperhatikan engkau sebagai orang tuanya. Pasti orang tuamu akan memberikan yang terbaik kepada anak kesayangannya. Hari ini belajarlah menjadi anak kesayangan Tuhan. Tahukah engkau ketika engkau menjadi anak kesayangan Tuhan, engkau masuk ke dalam dekapannya, Dia akan memeluk engkau rapat-rapat erat-erat. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau celaka. Dia tidak akan membiarkan engkau binasa. Dan Dia tidak akan membiarkan orang menyakiti engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh masuk ke dalam lubang singa. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia akan selalu mendekap engkau. Dia akan selalu menjaga engkau. Bahkan Dia akan memberikan yang terbaik kepada engkau. Apa yang Dia punya, Dia akan berikan kepada engkau. Saudara, Yesus kita itu Yesus yang luar biasa. Dia tidak butuh uang saudara. Dia butuh hatimu. Dan Dia selalu menguji semua dari hatimu. Dia itu maha kaya kok. Kalau tanpa Dia, kita nggak mungkin jadi kaya. Kita aja mau beli emas susah. Mau beli emas lantakan 1 kilo aja susah. Padahal Bapak kita di surga lantainya aja jadi emas. Dari emas. Saudara, bayangkan kalau engkau jadi anak kesayangannya, Dia akan berikan emas itu luar biasa kepada engkau dengan caranya yang ajaib tanpa engkau bersusah payah.
Saya pernah saksikan di mana ada seorang anak Tuhan, orang Ambon ini. Ya. Dia tidak ada kerjaan, sudah 3 tahun tidak ada kerjaan. Tetapi dia punya iman. Dia dengan iman, dia ingin bertemu Tuhan. Dia dengan iman, dia ingin sekali Tuhan mendengar seruan doanya. Tuhan memberikan jawaban dari doanya. Dan waktu itu, dia dengan iman, dia berangkat ke Israel. Ikut ke Israel. Tidak punya uang. Ya, sudah 3 tahun, tidak kerja. Suami istri ini sudah 3 tahun tidak kerja. Saya tanya, lu makannya terus makan apa? Ya kalau makan sehari-hari sama Supermie mampu. Indomie goreng mampu. Nasi ikannya Indomie goreng. Nasi ikannya telur mampu. Nasi ikannya sambal terasi mampu. Cukup masihan buat makan. Dan ketika dia mau pergi ke Israel, dia pikir ini kesempatan. Kapan lagi? Karena suami istri ini nggak bisa bersatu. Satu suaminya selalu kerja. Ya kerjanya di luar. Setahun sekali baru pulang, ketemu berapa hari, pisah lagi. Kebetulan ini Tuhan kasih, tidak ada kerjaan 3 tahun, tiap hari di rumah bareng. Ya, lalu dia berkata, kapan lagi ya kita punya kesempatan? Aku pingin loh pergi ke Israel, tapi kita nggak punya uang. Saudara tahu, tetapi dengan imannya, mereka berusaha. Mereka jual semua yang mereka ada. Sudah bayangin, kalau kita belum tentu. Mereka jual semua yang ada untuk bisa berangkat. Dan itu pun masih kurang. Masih kurang di hari H, kurang 1 minggu. Kurang, tidak ada duit. Apa ndak artinya itu deg-degser? Ya, kurang seminggu harus berangkat, kurang 17 juta. Nggak ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, nggak mungkin bisa berangkat. Saudara tahu, dia berdoa, dia telepon saya, Cik Ling Ling gimana? Saya bilang berdoa. Kalau Tuhan sudah perlihatkan dari awal kamu akan berangkat, kamu pasti berangkat. Tapi uangnya kurang, sudah berdoa. Tuhan punya cara yang ajaib. Saudara, dia berusaha, kita terkadang berusaha dengan kekuatan kita. Sama orang dua ini, berusaha dengan kekuatannya, cari pinjaman kiri kanan, cari pinjaman saudara laki, saudara perempuan, semua. Enggak ada yang pinjam. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan kita pakai otak kita pakai harapan kita kepada manusia. Saudara tahu, ketika sudah ada yang pinjami nggak berdaya, akhirnya mereka cuma berdoa. Mereka berdoa, Tuhan, aku menyerah sudah berserah. Sudah tahu, waktu dia menyerah dan berserah, tiba-tiba ada orang yang datang. Besoknya ada orang yang datang. Orang ini bukan orang berduit. Orang ini nggak punya duit. Tetapi orang ini berkata, uangnya sudah cukup ya untuk berangkat. Dia berkata, belum cukup, kurang 17 juta. Loh terus siapa? Nah ya ini kita bergumul. Kalau kurang, kalau nggak ada uangnya, ya kita ini nggak bisa berangkat. Orang ini yang datang berkata apa? Aku punya uang nih. Tapi tak kasih no kamu, tak pinjemin kamu, kira-kira kamu bisa bayar kapan? Sudah tahu, yang mau minjemin tanya, kira-kira kamu bisa bayari kapan? Kenapa bisa tanya itu? Karena dia tahu mereka tidak kerja 3 tahun, tidak ada kerjaan, tidak ada penghasilan. Nek tak pinjemi kapan bayarin? Saudara, tapi dia berkata apa? Tapi lek nggak tak pinjemi kok sakno ya. Kamu nggak bisa berangkat. Ya wes gak apa-apa wes tak pinjemi. Saudara, itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Minjemi orang yang tidak ada kerjaan 3 tahun. Ya kan? Nah, ketika dia mulai kasih, ini sukacita. Aduh, sukacita. Saudara tahu. Udah bisa berangkat. Ya, udah bisa berangkat. Mereka di situ irit, nggak berani beli apa-apa karena nggak punya duit. Tetapi yang mereka lakukan berdoa. Terus berdoa. Yang suaminya main gitar. Ternyata saya nggak tahu. Oh, bisa main gitar. Ayo main gitar, main gitar. Memuji, menyembah. Yang istrinya yang biasanya jemaat biasa nggak bisa apa-apa, tiba-tiba saya bilang jadi WL. Dia mulai belajar, nggak bisa loh, udah pimpinan Roh Kudus aja. Muji nyembah, kita semua memuji menyembah. Terus setiap hari dia memuji nyembah dengan kusuk, dia dengan segenap hati. Setiap doa selalu berdoa dan berdoa, selalu ada pesan-pesan Tuhan. Dia berkata amin, amin, terus berdoa. Sudah tahu? Pulang dari Israel,
Ya, sebelum pulang hari terakhir kita berdoa. Waktu kita berdoa, Tuhan perlihatkan semua mendapat pundi-pundi berisi koin-koin emas. Ya, ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak. Tetapi aneh, Tuhan perlihatkan bapak ini dia nggak dapat pundi-pundi berisi uang emas, tetapi dia cuma mendapat satu kotak. Satu kotak isinya cuma satu kotak emas. Saya bilang sepertinya lantakan emas. Ya. Dia imani amin. Amin itu terjadi dalam hidupku. Saudara, pulang dari Israel 1 minggu. Ya. Dia mendapat panggilan untuk diinterogasi, diinterview. Ya. Dia dapat panggilan diinterview. Dan ketika diinterview, bukan dia. Ya harusnya yang diterima itu orang di sebelah dia. Yang diterima. Tetapi orang yang di sebelah dia sudah diterima, ditanya, kamu ngerti nggak mesin-mesin? Dia jawab, aku nggak ngerti. Langsung dia tanya kepada bapak ini, kamu ngerti nggak? Ngerti. Ya udah kalau itu kamu yang saya terima. Saudara, itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Dia datang cuman untuk diinterview, dia nggak bawa apa-apa, langsung diterima, langsung berangkat sore ini juga berangkat. Nggak punya baju, nggak bawa persediaan apa-apa. Tapi disuruh langsung berangkat. Dia langsung cuma telepon sama istrinya, Ma, aku hari ini juga sore ini berangkat. Loh, iya wis pokoknya berangkat, mumpung aku diterima, berangkat. Saudara tahu, berangkat. Saudara tahu berangkat gajinya berapa? 1 bulan gajinya di atas 50 juta. 1 bulan gaji, uangnya sudah bayar, lunas 17 juta. Yang dipinjami seorang itu udah lunas. Padahal orang ini berkata, kapan kamu bisa balik uang ini ya? Kapan, berapa lama engkau bisa kembalikan uang ini? Nggak lama-lama kata Tuhan. Gaji pertama sudah lunas semua. Saudara, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu punya banyak cara. Tuhan itu punya jalan luar biasa. Ya, Dia itu yang punya segalanya. Bahkan sumber kehidupan kita dari Dia. Sumber keselamatan kita dari Dia. Dan hari ini kalau Dia sudah berkorban, Dia mati disalib, Dia menyerahkan nyawanya untuk kita supaya hidup. Kita punya kehidupan kekal di sorga, kita punya kehidupan di dunia, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sehat, yang berhasil, sukses, berbahagia dan berkelimpahan. Itu pasti terjadi dalam hidupmu ketika engkau percaya, ketika engkau benar di hadapan Tuhan. Ini Bapak bisa diberkati Tuhan luar biasa. Dia bukan orang tidak mampu. Dia punya rumah tingkat 2. Dia punya kebun di luar pulau. Dan janji Tuhan itu indah sama dia. Di mana Tuhan akan pakai dia. Dia nanti akan jadi real estate. Dia bilang itu cita-cita saya. Untuk saya bangun rumah-rumah sederhana. Saudara tahu nggak? Tuhan buka jalan. Bayangin dapat duit berapa. Sekali berangkat dapat duit berapa. Pulang bawa 600-700 juta. Gampang sekali kan? Kok bisa gampang? Orang lain mau meraih 10 juta aja susah. Cari gaji sebulan 10 juta aja susah. Saudara, karena dia punya hati yang benar. Dia datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia mengiring dan melayani Tuhan tanpa motivasi dengan segenap hati. Dan Tuhan tidak pernah pilih orang kulit putih, orang kulit hitam. Dia adalah orang Ambon, tetapi dia diberkati Tuhan luar biasa. Dan Tuhan memberikan dia seorang istri, adalah seorang istri Chinese. Ya, putih dan hitam menjadi satu. Saudara, mari kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah membedakan. Hari ini janganlah kita membedakan. Tetapi semua sama di hadapan Tuhan. Mau pintar, mau pandai, mau kurang, ya, nafasmu semua dari Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jangan kita lalai. Kita diberi nafas gratis. Jangan karena gratis, lalu kita cuek, lalu kita semau gue. Kita tidak pernah berhak menghargai. Kita tidak pernah berterima kasih. Kita tidak pernah memberikan yang terbaik buat pemberi nafas kehidupan kita.
Saudara, lama-lama Tuhan lihat ini bocah ini gak berguna, tak kasih napas. Udah, lebih baik berhenti aja, tak kasihin kepada yang lain. Saudara, mari hari ini engkau ingin ada perubahan. Engkau ingin janji Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Ada kehidupan yang berkemenangan. Ada kehidupan yang berhasil. Ada kehidupan yang sukses, yang berbahagia, yang berkelimpahan. Ada kehidupan yang sehat, sehat walafiat, berumur panjang, disertai kekayaan, kehormatan, kedudukan yang luar biasa. Semua akan kau dapatkan ketika engkau jadi anak Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan jadi anak Tuhan yang kacangan. Tahu nggak yang kacangan? Kalau engkau jadi anak Tuhan yang kacangan, berkatmu pun akan kacangan. Tetapi kalau engkau jadi anak Tuhan yang luar biasa, berkatmu pun akan luar biasa. Anak ini tadi 3 tahun tidak punya kerjaan. Sekali Tuhan kasih kerjaan, dia dapat 700 juta. Apa enggak kaget? Apa enggak luar biasa? Saudara, hari ini Tuhan bisa memberikan napas kehidupan kepada engkau. Yang sehat, yang lancar. Datanglah kepada Dia dengan segenap hati. Hargai dan hormati Dia yang memberi napas kehidupanmu. Hargai, jangan sampai waktu megap-megap, waktu nggak bisa napas, pakai ICU, masuk ICU, berapapun Anda akan bayar. Padahal Tuhan memberikan Anda kehidupan yang berkemenangan. Ya, mari kita belajar menghargai dan menghormati Tuhan. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang baru. Hari ini semua yang ada di Zoom bukan anak-anak Tuhan yang biasa. Tetapi hari ini semuanya engkau menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai kehidupan yang baru. Yakin dan percaya segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan hari ini juga dengan caranya yang ajaib. Yakin dan percaya Tuhan buka jalan. Terobosan demi terobosan terjadi dalam hidupmu dengan caranya di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, di luar perhitungan kita. Bayangin anak Tuhan ini, orang Ambon ini tidak ada kerjaan 3 tahun, sekali dapat kerja 700 juta. Mana ada saudara? Ada ketika dia benar di hadapan Tuhan. Hari ini jadilah engkau anak-anak yang Tuhan yang benar. Saya percaya masalah persoalanmu akan terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya percaya sakit penyakitmu semua Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya percaya sakit penyakit rumah tangga keluargamu semuanya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang belum ada kerjaan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berikan kerjaan kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari, saya sudah berhenti berbicara, tinggal saudara benahi hatimu, datang kepada Tuhan, katakan sendiri kepada Tuhan, maka engkau pun akan mendapatkan jawaban yang terbaik yang dari Tuhan. Saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa buat firman Tuhan. Ya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa dan kita bawa ucapan syukur kita kepada Bapa di sorga. Yang Maha Besar, Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa hidup dan hati kami untuk kami bisa masuk dalam hadirat Tuhan, baik dalam pujian penyembahan, baik di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah sepenuhnya dan seutuhnya itu akan Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, firman-Mu telah meneguhkan dan menguatkan kepada kami. Tuhan minta di antara kami anak-anak Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini, Tuhan minta kerjasamanya.
Tuhan minta supaya kita tidak membiarkan Tuhan untuk terus kita perintah-perintah untuk memberkati kami. Tetapi kami mau bertindak Tuhan dengan iman walaupun kami belum melihat. Tetapi kami percaya ada waktu dan saat Tuhan yang tepat. Engkau akan menyatakan rencanamu yang indah. Dan engkau akan buktikan mujizat dan keajaibanmu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, bagimu tidak ada yang sukar untuk Tuhan lakukan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saat kami percaya sepenuhnya, segenap jiwa dan roh kami, raga kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami mau melakukan bagian kami. Selebihnya yang kami tidak mampu, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau akan melakukan kesempurnaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, mungkin kalau hari ini kami dihadapkan banyak, oh Tuhan, pergumulan, beban berat. Oh Tuhan, haleluya, sakit penyakit, baik itu ekonomi, baik itu tubuh jasmani, maupun keluarga. Oh Tuhan, masa depan, soal pekerjaan. Oh Tuhan, bagi Tuhan itu sangat kecil. Oh Tuhan, kami percaya Engkau mampu melakukan. Bagi kami mungkin tidak mungkin Tuhan, kami bisa melakukan dengan kekuatan kami. Saat kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Tuhan, bawa kami semakin beriman kepada Tuhan. Dan kami mau melakukan Tuhan. Kami mau terus berjuang Tuhan. Kami mau terus berusaha. Oh Tuhan, kami tidak akan putus asa. Kami tidak akan berhenti, tetapi kami terus mau datang kepada Tuhan dengan setia. Melayani Engkau dengan setia. Oh Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Berdoa setiap hari. Tuhan, terima kasih juga ajarkan kami untuk mengampuni orang lain yang sudah menyakiti kami, yang sudah membuat kesalahan terhadap kami. Oh Tuhan, yang sudah melakukan hal-hal yang jahat terhadap kami. Karena firman-Mu telah mengatakan 70 kali 7. Setiap hari kami harus mengampuni. Saat kami mengampuni, maka dosa kami juga akan diampuni. Kami terlepas dari segala beban-beban yang menghimpit dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, dan tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, dan tidak pernah ada di dalam hati, Engkau akan sediakan semuanya. Kalau saat ini kami harus berjuang, dan kami mencucurkan air mata sambil kami menabur, maka Tuhan tidak akan diam. Tuhan, pada saatnya nanti, Tuhan, kami akan menuai, dan kami boleh bersorak-sorai. Kami akan mendapatkan berkat yang berlimpah, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang Engkau izinkan datang dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, setiap usaha. Oh Tuhan, bisnis, dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau tidak pernah lepaskan kami bergumul sendiri. Tuhan tidak membiarkan kami untuk melangkah berjalan sendiri, tetapi Tuhan selalu ada di depan kami, dan kami mau mengikuti jalan-Mu. Oh Tuhan, kami akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semuanya. Berkati Tuhan, pakai semakin indah, semakin dahsyat urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Dengan pimpinan Roh Kudus, hikmat, akal budi. Oh Tuhan, kesabaran dan kerendahan hati untuk melayani kami semuanya. Tuhan, jerih lelah hamba-Mu tidak sia-sia. Tuhan, kami hanya mendukung doa dan berdoa supaya hamba-Mu selalu diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Walaupun banyak hambatan dan rintangan, banyak, oh Tuhan, gangguan, oh kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang hendak menghalanginya, kami percaya saat kami datang kepada Tuhan, maka kuasa-Mu, oh Tuhan, telah mengcover hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau berkati, Tuhan, berkati pelayanannya di dalam Grace Ministry ini, baik bentuk onset maupun Zoom. Oh Tuhan, pelayanan di daerah Surabaya dan sekitarnya, pelayanan keluar kota, Tuhan, percayakan pelayanan ini semakin bertambah-tambah. Juga Tuhan, izinkan
jemaat Zoom ini semakin bertambah, dapat menjangkau seluruh bangsa-bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry, yang sampai hari mendukung pelayanan ini. Berkati co-host, Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang senantiasa mendukung dalam doa. Berkati mereka yang aktif, yang setia, semakin giat, semakin dibuat semangat untuk kami terus mendukung. Kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kami saling menopang, kami saling berbagi, kami saling bisa memberkati, saling membangun. Tuhan, terima kasih. Singkirkan dari roh-roh jahat, singkirkan dari pikiran-pikiran yang negatif, singkirkan dari hati yang, Tuhan, haleluya, tidak peduli dengan orang lain. Marilah Tuhan, supaya kami memiliki hati untuk saling mendoakan, saling menopang dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ibadah malam ini akan dilanjutkan sampai selesai nanti malam. Tuhan, sertai hamba-Mu, berikan hamba-Mu selalu kuat dan sehat. Tuhan, berkati dan lindungi keluarganya. Tuhan, kami doakan suaminya, kami doakan juga anak-anak, semua menantu, juga semua cucu-cucunya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami siap untuk menadahkan tangan kami. Tuhan mencurahkan berkat-berkat surgawi atas kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah segala berkat surgawi dengan penuh kasih sayangnya. Dilimpahkan dengan segala kebaikannya. Tuhan, perlindungan, ketenangan, keselamatan. Tuhan, damai sejahtera, kenikmatan dan kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya pada saat malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami sudah berdoa Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Gembala Febenini atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Dan semakin kuat sehat walafiat. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih Cik Ling. Sama-sama Cik Ling. Tuhan berkati. Ya.